Dikisahkan, permainan judi online yang awalnya dianggap hanya sebagai selingan di tengah maraknya permainan kasino, kini telah mewabah dan digemari oleh banyak orang. Kemudian akses dan kecilnya modal yang diperlukan menjadikan permainan judi online kini jauh lebih diminati oleh para pemain. Mirisnya lagi, tren bermain judi online juga ternyata telah mewabah ke kalangan remaja. Hal itulah yang membuat pemerintah Amerika merasa khawatir. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang bisa diraup oleh para bandar judi online bahkan disinyalir mencapai 30 miliar dolar. Atau dengan kata lain, ada akumulasi kerugian dengan jumlah yang sama dari para pemain judi online itu sendiri. Keresahan itulah yang mendorong pemerintah Amerika melalui FBI mulai memberantas para pelaku judi online, salah satunya adalah Ivan Block. Ia diketahui sebagai sosok bandar yang ada di balik situs judi online terbesar bernama Midnight Black. Meski menjerat Ivan dengan dakwaan kasus judi online bukanlah sesuatu yang sulit, namun sayangnya ia terlalu licin untuk ditangkap. Bukan hanya tinggal di Costa Rica yang notabene berada di luar kekuasaan hukum Amerika saja, tetapi juga koleganya yang begitu luas dan berpengaruh yang selalu membuat Ivan selalu lolos dari jeratan hukum. Nah, di sisi lain, seorang mahasiswa bernama Richie Fars diketahui tengah mengalami kesulitan dalam membayar biaya kuliah. Dalam kesulitan itu, Richie yang mengetahui adanya tren bermain judi online akhirnya memutuskan untuk bergabung menjadi tim marketing dari salah satu situs judi tersebut. Meski sempat menikmati bayaran yang cukup besar, namun pada akhirnya aksi yang ia lakukan mulai tercium oleh pihak kampus. Karena hal tersebut, Richie akhirnya terancam dikeluarkan atau memilih untuk tetap berkuliah dengan meninggalkan profesinya sebagai marketing permainan judi online. Entah apa yang ada di benak Richie. Ia bukannya meninggalkan jauh-jauh permainan judi online, mahasiswa Princeton University itu justru memutuskan untuk turun langsung dan bermain sendiri permainan poker online alih-alih melepas pekerjaannya. Dengan mempertaruhkan lebih dari 17.000 dolar di permainan poker online, Richie lalu memulai permainannya di situs Midnight Black. Sial bagi Richie, poker online yang diharapkan bisa memberikan keuntungan besar baginya malah justru membuat seluruh uang tabungannya habis dalam sekejap. Namun kekalahan demi kekalahan yang ia alami agaknya telah sedikit menyadarkan Richie. Karena dalam pengamatannya, ia malah mendapati adanya satu pemain yang terus-menerus mendapatkan kemenangan. Sialnya lagi, Richie juga baru menyadari bahwa ternyata satu pemain yang terus menang tadi ternyata bukanlah manusia sungguhan, melainkan bot yang dirancang khusus oleh bandar hanya untuk terus menang dan mengerus semua uang para pemainnya. Masa kesal dengan kekalahan yang ia dapat, Richie lalu menceritakannya pada sang ayah yang ternyata juga sempat tergila-gila dengan permainan kasino. Nah, tak hanya itu, Richie juga turut menanyakan soal Ivan pada ayahnya. Tapi tak ada jawaban pasti dari sang ayah. Pria bernama Hari itu agaknya mengetahui tentang sosok sang bandar, namun ia tak ingin anaknya terlibat masalah baru lainnya. Meski tak mendapat petunjuk dari sang ayah, Richie akhirnya memutuskan untuk nekat pergi ke Costa Rica demi bisa menemui Ivan. Setibanya di Bandara San Jose, Costa Rica, Richie langsung disambut dengan pamflet dari salah satu situs judi online kecil yang ada di sana. Secara mengejutkan, situs bernama Pet Poker itu ternyata dulunya juga pernah dipasarkan oleh si Richie. Alhasil, ia pun akhirnya bertemu langsung dengan pemiliknya, yaitu Pat dan Andrew. Melalui pertemuan itulah, Richie lalu mengetahui tentang pesta yang akan diadakan oleh Ivan. Di pesta itulah, Richie lalu berkenalan dengan asisten pribadi Ivan yang bernama Rebecca. Sayangnya, untuk bisa bertemu langsung dengan bandar besar itu bukanlah sesuatu yang mudah, coy. Terlebih Richie hanyalah mantan marketing dari Midnight Black yang mungkin saja tak pernah dianggap oleh Ivan itu sendiri. Namun dengan rayuannya, Rebecca akhirnya memberi izin pada Richie untuk mengikuti pesta lanjutan yang akan diadakan Ivan di hari berikutnya. Tak seperti pesta sebelumnya, kali ini Richie memainkan siasatnya agar bisa bertemu langsung dengan si Ivan. Melalui tulisannya yang ia tunjukkan di kamera CCTV, Richie secara mengesankan mampu membuka jalan untuknya bertemu dengan bos bandar itu.
Di hadapan Ivan, Richie membeberkan temuannya soal bot yang memainkan algoritma hingga mampu mengalahkan semua pemain di Midnight Black termasuk dirinya. Tak hanya itu, Richie juga mengancam akan membeberkan temuannya tersebut di forum internet. Harapannya adalah agar tak ada lagi orang yang percaya dengan situs Midnight Black. Siasat yang dilakukan Richie nampaknya telah membuatnya mendapat perhatian dari si Ivan. Hal itu terbukti dengan datangnya dua anak buah sang bandar yang menjemput Richie di penginapannya. Nah, bersama dua anak buah Ivan itulah Richie lalu diantar menemui bos bandar itu di kapal pribadinya. Dalam pertemuan tersebut, Ivan mengaku bahwa selama ini salah satu programmernya memang telah bertindak nakal dan begitu tidak santuy. Pegawainya itu menanamkan akses tersembunyi yang diakuinya bisa melihat kartu semua pemainnya. Alasan itulah yang membuat banyak pemain di Midnight Black mengalami kekalahan, sama seperti yang dialami Richie. Ivan juga turut menyesalkan hal buruk yang menimpa Richie. Bahkan ia sampai mengembalikan seluruh modal awal pemainnya itu, termasuk menawarinya penginapan mewah sebagai permohonan maaf sekaligus terima kasihnya karena sudah mengkoreksi sistem di Midnight Black. Tak hanya itu, Ivan juga memberikan cek uang untuk membiayai kuliah Richie hingga selesai, termasuk uang saku tambahan untuk mahasiswa itu berlibur. Namun tak hanya sekedar memberikan cek saja, Ivan juga ternyata turut menawarkan pekerjaan pada Richie yang bisa ia ambil kapan saja. Tak tanggung-tanggung, bos bandar itu bahkan sampai menawari gaji mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta dolar jika Richie mau bergabung dengan Midnight Black. Mendengar tawaran tersebut, sontak Richie pun dengan senang hati melepas statusnya sebagai mahasiswa dan memilih untuk bekerja kepada Ivan. Nah, menjalani profesi barunya itu, Richie diberi akses penuh oleh Ivan mulai dari pemasaran, transaksi pembayaran, hingga kebebasannya untuk merekrut pegawai baru di Midnight Black. Secara mengesankan, Richie yang tadinya hanyalah mahasiswa miskin, kini menjelma menjadi pemuda kaya raya hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Namun dalam proses tersebut, ia juga agaknya mulai menambatkan hatinya pada Rebecca. Meski wanita itu diketahui memiliki hubungan spesial dengan si Ivan. Dalam menjalankan bisnisnya, Ivan secara pribadi sering mengunjungi sejumlah orang berpengaruh di Costa Rica. Seperti salah satunya adalah Herrera, komisaris judi yang menjadi backingan Ivan selama ini. Hal itu semata ia lakukan agar dirinya bisa mendapat perlindungan penuh dan bisnis judi online miliknya bisa tetap berjalan. Karena alasan itu juga, maka tak sedikit uang yang ia bawa setiap kali bertemu dengan orang-orang penting di sana. Tak hanya itu, Ivan juga seringkali mengutus bawahannya untuk menemui kliennya. Tak terkecuali dengan para investor. Seperti saat ini, di mana Richie ditugaskan untuk menemui calon investor dari asal London. Tentunya dengan komisi besar yang bisa didapat Richie apabila investor itu mau bergabung dengan Midnight Black. Mendengar hal tersebut, Richie tanpa pikir panjang langsung menerima tugas yang diberikan oleh Ivan. Namun siapa sangka, sepak terjang Richie selama ini ternyata telah diamati oleh FBI. Hal itu diketahui menyusul penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. Adalah Eric Severs, agen FBI yang menyekap dan mengiring Richie untuk diinterogasi. Namun kali ini Eric tidak serta-merta menangkap Richie, melainkan ia justru meminta pemuda itu untuk menjadi informan bagi FBI. Meski tak memberikan komentar apapun, namun terlihat jelas bahwa kedatangan Eric telah memberikan beban baru di pikiran Richie. Tak ingin dirundung masalahnya sendiri, Richie lalu menceritakan pengalamannya tadi kepada Ivan. Menariknya, bos bandar itu malah justru terlihat biasa saja ketika mendengar soal FBI. Bahkan ia malah mengetahui sosok Eric yang selama ini diakuinya selalu saja mengganggu bisnisnya. Tak hanya itu, Ivan juga menjelaskan bahwa di wilayah Costa Rica, para agen FBI tak bisa bertindak semena-mena, termasuk menangkap Ivan maupun Richie. Seolah tak ingin membiarkan karyawannya terpaku dengan masalah FBI, Ivan lalu mengingatkan Richie agar tetap fokus dalam mengait investor sebagaimana yang telah ia tugaskan sebelumnya.
Dalam pertemuannya dengan si investor, Richie mulai menjelaskan tentang pembagian keuntungan yang bisa didapat oleh pria bernama Brad Sack itu. Namun tampaknya tawaran yang diberikan Midnight Black tak seperti yang diharapkan oleh si Brad. Ia bahkan sampai membandingkan pembagian keuntungan yang ia dapat di situs judi online lainnya. Tak ingin gagal dalam tugasnya kali ini, Richie lalu menceritakan hasil pertemuannya tadi pada Ivan, termasuk minta saran dari bos bandar itu. Nah, dari sinilah Ivan mulai memberikan sedikit tekanan kepada Richie. Bahkan ia sampai memaksa karyawannya itu untuk berpikir lebih keras dalam menggait para investor. Tak menutup kemungkinan dengan melakukan cara-cara yang licik. Setelah tercerahkan oleh saran dari bosnya, Richie lalu melakukan pendekatan lain kepada Brad. Dengan dibantu oleh beberapa wanita panggilan, mantan mahasiswa Princeton University itu akhirnya berhasil memeras Brad melalui rekaman CCTV ketika dirinya tengah bersenang-senang dengan para wanita di sana. Alhasil, perjanjian pun terjalin antara Brad dan Midnight Black. Sekaligus juga bonus besar yang menanti si Richie. Mendapati besarnya bonus yang ia dapat, Richie malam itu juga langsung menggelar pesta bersama semua teman-temannya, tak terkecuali dengan Rebecca. Nah, di malam itulah Richie dan Rebecca akhirnya berani menyatakan perasaannya masing-masing, hingga kemudian berlanjut pada hubungan yang lebih intim di antara keduanya. Menariknya, dari kedekatan itulah Rebecca akhirnya mengungkapkan bahwa dulunya Midnight Black hanyalah situs judi online kecil biasa dengan ia dan Ivan sebagai pendirinya. Namun sepak terjang Ivan dalam melobi banyak pihak telah berhasil membawa situs kecil itu menjelma menjadi besar dengan banyak pemain di dalamnya. Dan seperti sekarang ini. Kejutan juga sempat didapat oleh Richie, bukan dari bonus yang dijanjikan oleh Ivan, melainkan Pat yang telah ia rekrut untuk bekerja di Midnight Black tiba-tiba mengundurkan diri dan menyatakan ingin kembali ke Amerika secepatnya. Pria yang juga pemilik situs Pet Poker itu mengungkapkan bahwa ia baru saja didatangi oleh agen FBI yang memaksanya untuk segera pulang ke Amerika. Karena jika tidak, maka Pat bisa saja terkena masalah hukum karena aksinya bersama Ivan. Nah, dalam perpisahannya, Pat juga sampai mengingatkan Richie dan Andrew untuk segera meninggalkan gemerlapnya kehidupan di Costa Rica dan segera pulang bersamanya. Namun hal itu ternyata tak sedikit pun merubah pendirian Richie dan Andrew. Mereka yang telah terbuai dengan kehidupannya saat ini selalu tak takut sedikit pun dengan ancaman FBI. Alhasil, keduanya hanya bisa melepas kepulangan Pat dan kembali menjalankan bisnisnya dengan Midnight Black. Kemudian di malam harinya, Richie mendapat tugas untuk menemui Herrera. Namun bukan untuk bernegosiasi seperti yang sempat dilakukannya pada Brad. Melainkan Richie diminta untuk mengantarkan sejumlah uang pada komisaris judi itu. Di tempat Herrera, Richie disambut dengan baik oleh sejumlah wanita dan beberapa polisi yang berjaga di sana. Merasa tak nyaman dengan keadaan di sana, Richie langsung memberikan koper dengan banyak uang di dalamnya, sebagaimana yang telah diberikan oleh Ivan sebelumnya. Namun, siapa sangka, jumlah uang di dalam koper ternyata tidak seperti yang diinginkan Herrera sebelumnya. Ada kesepakatan yang tidak sesuai antara Herrera dan juga si Ivan. Nah, kesal karena merasa tak dihargai, Herrera lalu memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menghajar Richie. Mirisnya, sejumlah polisi yang ada di sana ternyata malah lebih berpihak pada komisaris judi itu. Bahkan mereka terkesan membiarkan Herrera dan anak buahnya untuk berbuat semaunya. Tak terima dengan apa yang dialaminya, Richie lalu mendatangi Ivan dan mengungkapkan tentang kejadian tadi. Namun reaksi tak terduga justru ditunjukkan oleh bandar judi itu. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Richie bisa terjadi pada siapa saja yang menjalani bisnis judi, dan ia menganggap bahwa hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa saja. Tak hanya itu, Ivan bahkan dengan entengnya mengatakan jika apa yang dilakukan Richie tadi hanyalah proses negosiasi yang biasa terjadi dalam bisnis judi, termasuk aksi pemukulan yang dilakukan Herrera.
Sialnya lagi, bos bandar itu malah menyebut jika tugas yang sama harus kembali dilakukan Richie bila masih ingin bekerja untuknya. Mendengar pernyataan tersebut, Richie yang tak mendapat pembelaan sama sekali bahkan cenderung disalahkan oleh Ivan. Dan akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memilih untuk kembali pulang ke Amerika. Nah, kesialan nampaknya lagi-lagi masih ada di pihak Richie. Ia yang mencoba untuk pulang malah ditahan oleh pihak keamanan di bandara. Sialnya lagi, Richie bahkan dituduh telah menyimpan barang haram dalam tasnya. Dan ternyata semua itu adalah siasat dari Eric. Agen FBI itu menuturkan bahwa saat ini Richie hanya memiliki dua pilihan, yaitu dipenjara karena kedapatan membawa barang haram atau kembali pada Ivan untuk menjadi informan bagi FBI. Setelah tak ingin terjerat dalam kasus narkoboy, Richie yang telah pasrah akhirnya memutuskan untuk kembali menjalani pekerjaannya di Midnight Black. Namun siapa sangka, Andrew yang masih cukup loyal pada Richie malah membeberkan temuannya bahwa ternyata Ivan diam-diam telah melakukan aksi scam pada semua pemain di situs Midnight Black. Dengan kata lain, nominal saldo yang dimiliki oleh para pemain di situs tersebut tidaklah nyata. Karena pada dasarnya mereka tidak akan bisa menarik 1 sen pun uang dari tiap akun yang mereka miliki. Nah, tak lama berselang Richie kembali dipanggil untuk menghadap Ivan di ruangannya. Kali ini bos bandar itu tak lagi memberi iming-iming bonus seperti yang biasa ia lakukan. Melainkan Ivan malah memperlihatkan rekaman CCTV ayah Richie yang saat itu kedapatan tengah bermain poker menggunakan uang palsu. Hal itu diakui Ivan sebagai cara licik yang biasa dilakukan oleh Harry selama ini. Parahnya lagi, pria tua tersebut juga ternyata sudah terlilit hutang hingga ratusan ribu dolar pada sejumlah tempat kasino yang membuat nyawanya bisa saja terancam. Alih-alih bisa memberikan jaminan keamanan pada Harry dan melunasi semua hutang-hutangnya, Ivan lalu meminta Richie untuk bekerja lebih loyal dan menuruti semua permintaannya. Mendengar hal tersebut, Richie yang semakin terdesak akhirnya hanya bisa menuruti setiap permintaan bosnya itu. Seolah ingin memastikan kondisi ayahnya, Richie lalu mendatangi penginapan yang menjadi tempat diamankannya si Harry. Tak banyak yang mereka bicarakan. Harry yang telah lama malang melintang di dunia perjudian dengan tegas meminta Richie agar segera pergi menyelamatkan diri dan tak perlu memperdulikan nasibnya lagi. Hal itu diakui Harry karena dunia perjudian sangatlah berbahaya dan penuh dengan orang-orang yang busuk. Berbeda dengan Richie, ia yang tak ingin kehilangan sosok sang ayah lalu mengatakan bahwa ia akan mencari cara untuk bisa menyelamatkan dirinya dan sang ayah. Dengan mata yang berkaca-kaca, Richie menegaskan bahwa seberat apapun masalahnya, ia akan tetap mencoba berjuang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dengan ayahnya. Sekembalinya ke kantor Midnight Black, Richie tiba-tiba dihubungi oleh Andrew yang mengatakan jika apa yang disebutkan oleh Eric selama ini adalah benar. Ahli pemrograman itu juga sempat mengungkapkan jika dirinya telah menemukan kejanggalan lainnya, bahkan jauh lebih parah dibandingkan dengan temuan scam Ivan yang ia dapat sebelumnya. Namun sial bagi Richie, ia yang baru tiba di apartemen dan seharusnya bisa mulai membahas temuan tadi bersama Andrew, malah tidak menemukan sama sekali keberadaan temannya itu. Richie malah mendapati kondisi apartemennya yang sudah berantakan tanpa Andrew di dalamnya. Nah, tak lama berselang datanglah Rebecca. Sontak kedatangan wanita itu jelas memicu pertikaian dengan si Richie. Namun wanita itu menjelaskan bahwa saat ini ia berada di pihak Richie. Rebecca mengungkapkan jika dalam kurun waktu 1 minggu ke depan, Ivan dan dirinya berencana untuk meninggalkan Costa Rica dan pindah ke Antigua. Tujuan kepindahan mereka sudah pasti adalah untuk terhindar dari jeratan kasus berat yang menanti si Ivan. Bahkan bos bandar itu sejak beberapa waktu terakhir sudah menentukan siapa yang akan menjadi kambing hitam dalam kasus ini. Tak lain dan tak bukan adalah si Richie. Nah, dengan kata lain, ketika kasus pencurian uang para pemain mulai mencuat, maka salah satunya sosok yang akan disalahkan adalah si Richie. Karena bagaimanapun juga, di waktu tersebut baik Ivan maupun Rebecca nantinya sudah tidak ada di Costa Rica. Menyadari dirinya dalam posisi yang sulit, Richie yang selama ini telah terdidik oleh Ivan, kini malah meniru cara-cara licik dari bos bandar itu.
Dengan bermodalkan uang simpanannya, Richie mulai menyuap sejumlah orang-orang penting di Costa Rica. Mulai dari petugas kepolisian hingga salah satu kepala gangster terbesar bernama El Capitan. Hal itu dilakukan Richie semata agar ia bisa mendapatkan perlindungan atau setidaknya tak perlu ada hukuman berat yang bisa menjerat Richie di kemudian hari. Sialnya, Richie yang saat itu hendak kembali ke apartemennya malah dicegat oleh FBI. Dalam pertemuan tersebut, Eric tidak lagi mendesak Richie untuk menjadi informannya. Namun agen FBI itu justru terang-terangan memaksa Richie untuk menyerahkan bukti kejahatan Ivan selama ini. Atau jika tidak, maka nyawa Richie yang menjadi taruhannya. Keberuntungan agaknya kali ini tengah berpihak pada si Richie. Ia yang sempat kebingungan tiba-tiba berhasil menemukan flash disk yang disimpan oleh Andrew sebelumnya. Secara mengejutkan, dalam perangkat itulah semua bukti pencurian uang yang dilakukan oleh Ivan telah tersimpan rapi. Parahnya lagi, ternyata Ivan juga turut membuat rekening atas nama Richie sebagai tempat menampung seluruh hasil uang curiannya selama ini. Dengan kata lain, melalui semua bukti tersebut, entah Richie ataupun Ivan bisa saja terkena hukuman yang sangat berat. Tak ingin dirinya menjadi kambing hitam atas kasus Ivan, Richie kini semakin gencar dalam melakukan praktik suap terhadap banyak oknum. Tak terkecuali dengan memberikan lebih banyak uang pada El Capitan dan petugas kepolisian di sana. Di sisi lain, kantor Midnight Black juga ternyata mulai digeledah oleh pihak kepolisian, termasuk dengan apartemen Richie. Namun sebagaimana suap yang telah dilakukannya, Richie masih bisa berlenggang bebas meski dengan terus menggencarkan upayanya dalam mendapatkan keadilan. Di waktu yang sama, penerbangan ke Antigua akan segera dilakukan oleh Ivan dan Rebecca. Dengan menggunakan jet pribadi, mereka memulai perjalanannya meninggalkan Costa Rica dan semua masalah di negara tersebut. Namun, siapa sangka, jet pribadi yang digunakan oleh Ivan ternyata diam-diam juga turut mengangkut Richie dan Harry di dalamnya. Hal itu bisa terjadi karena Richie telah menyuap petugas bandara sebelumnya. Konyolnya lagi, penerbangan yang seharusnya menuju ke Antigua ternyata malah mendarat di Amerika, yang notabene sangat dihindari oleh si Ivan. Lagi-lagi itu semua terjadi karena ternyata sebelumnya Richie telah lebih dulu menyuap sang pilot. Perseteruan juga sempat terjadi antara Richie dan Ivan, hingga kemudian datanglah Eric dan petugas FBI lainnya yang langsung menyergap bos bandar itu. Nah, di sini menariknya, Richie yang merasa telah menyelesaikan semua urusannya, lalu memutuskan untuk kembali terbang bersama Rebecca. Di saat yang sama juga, Eric yang membutuhkan bukti kejahatan atas aksi Ivan, akhirnya bisa mendapatkannya setelah flashdisk milik Richie diberikan padanya. Di akhir film, terlihat Richie dan Rebecca yang tengah menikmati penerbangan mereka. Keduanya nampak begitu bahagia karena tidak hanya terlepas dari jeratan Ivan saja, tetapi juga bisa mulai kehidupan barunya bersama orang yang dicintai. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Runner Runner yang rilis tahun 2013. Semoga caraku bercerita bisa menemani kalian di kala santuy sobat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.